Salam hore, Om Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, mewali malih sareng titiang Kucita Dewi, tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini saya sudah berada di kediaman seseorang pelaku seni yang merupakan salah satu mungkin request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, langsung aja kita bakal ngobrol bareng Pak Tut Sekir. Nih yang ditunggu-tunggu nih. Coba dong wawancarai Sekirnya. Oh, swastiastu Pak Tut. Swastiastu sareng sami. Punapi gatre. Sehat. Agak kurusan mungkin ya? Nggih, karena diet nih kan. Okay. Karena diet tapi karena pandemi nih. Iya, pandemi dan mendemi sebenarnya. Pandemi dan mendemi. Iya. Demi kesehatan. Ya, diet demi kesehatan mungkin dari beberapa kesibukan dulu tidak kontrol makan dan kembali berusaha untuk beraktivitas menyegarkan badan dengan berolahraga. Bagus, biasa banget. Memang sekarang di masa pandemi ini kan memang itu wajib olahraga, menjaga pola makan, kan kenten ge. Iya. Nah, Pak Tut ya, meriki mau ngobrol-ngobrol sareng Pak Tut terkait Pak Tut terjun ring dunia seni. Niki karena ada dua nama yang sangat fenomenal sebenarnya Niki ya. Pak Tut Rudito, kan? Semua pasti tahu. Bidang kerawitan siapa sih nggak kenal beliau. Nah, habis itu di Lawak Bondres Sekir. Nah, terkenal juga. Kengke kadang cara dengan dua nama nih konyang enak nama guys. Nah, Pak Tut, sebelum itu boleh perkenalkan diri lebih lengkapnya, nama Pak Tut, nama panjang, nama panggilan, kelahiran, asal muasal, KTP. Nggih, semonton terus sami Pastan Titiang Iketut Gede Rudito, kelahiran tahun 73, asal tiang saking Gulingan Mengui Banjar Darmayasa. Badung. Ya, niko desa kelahiran tiang, tapi tempat tinggalnya di Batu Bulan, Gianyar. Tiang ngubu niki enten. Sajan kubu niki guys. Iya, niko perkembangan tiang. Ya, dari perkembangan itu tiang sebenarnya juga dilahirkan dari keluarga seniman yang diawali dari bapak dan ibu sebenarnya. Ya. Berarti memang keluarga seniman. Ya, disebutkan belum sih berani menyebutkan. Tapi kalau bilang iya, karena bapak almarhum seorang pembuat kendang dan mempunyai karya mungkin di bidang kerajinan kendang beliau. Dan tersohor juga beliau. Dan anaknya pun juga tersohor mungkin. Nah, Pak Tut, terus panggilan Pak Tut, panggilan Kenten, akrabnya? Ya, kalau dunia lawak ya disebutkan Sekir. Ya, kalau teman-teman yang tahu di dunia ya disebutkan Pak Rudito, dibilangkan itu ya seperti itu. Seperti itu yang dilakukan teman-teman dan ya rekan seprofesi lah seperti itu ya. Niko dilakukan. Ya, mengawali juga dalam berkesenian kan seperti Niko lebih awal dikenal dengan nama Pak Tut Rudito. Itu dari umur berapa Pak Tut menggeluti bidang kerawitan dah dulu nih? Ya, kalau berbicara tentang latar belakang sebenarnya perlu juga yang paparkan bahwa setiap seniman biasanya tumbuh kembang dari lingkungan sosial. Ya, masyarakat. Nah, khususnya di tiang ring desa Gulingan adalah masyarakat yang sangat intens sekali menjaga sebuah komunitas seni yang dimana disebutkan ada bentuk-bentuk seko-seko kan seperti itu. Ada seko gamelan lah, sekarang ada disebut dengan seko barong yang memang namanya sekarang disebutkan karena terkait dengan sakralisasi dan kesucian, ada pemaksaan barong kan seperti itu. Nah, mengawali yang mulai mengenal bermain kendang karena memang di rumah membuat kendang. Niket yang kelas 5 SD sudah menekunin lomba kendang, dan pada saat itu wenten yang namanya istilahnya lomba pelajar teladan. Lomba niki. Iya, seperti itu di tingkat akademik dan juga dilihat daripada keterampilan kita. Nah, pada saat itu karena memang saat itu yang sudah bisa memainkan kendang, maka kelas 5 SD niket yang sudah memainkan kendang sebagai salah satu persyaratan dari terpilihnya sebagai pelajar teladan.
Oke, dan akhirnya waktu lomba nih ke juara Pak Tut? Dia hanya bisa sampai di tingkat kabupaten saja. Udah lumayan banget tuh guys. Ya, tingkat kabupaten saja. Zaman itu udah ya. tingkat kabupaten, Ya, kenang cilik dah nih kinge. Ya semacam Niko tidak seperti sekarang disebutkan seperti lomba-lomba, tidak, itu bagian daripada item penilaian seorang pelajar teladan. Dilihat dari segi akademis, keterampilannya di bidang seni budaya itu yang tampilkan. Dan akhirnya SMP Titiang sekolahnya di SMP 1 Mengui. Nah di sana tapi wastana bakat seni tiang Niko diberikan ruang oleh guru-guru lewat yang namanya dulu ada pramuka. Ya. Itu paling aktif pramuka. Ya, pramuka di sana. Ada beberapa masih pembimbing tiang yang masih ingat Bapak Ngurah Jelantik dari Belabatu, salah satu paman tiang, Bapak Putus Kastawo juga, ada beberapa ibu-ibu yang sekarang masih mengajar, mungkin beliau sudah pensiun, yaitu Ibu Christian Laure. Itu memang yang sebagai pembina. Seperti pada saat itu kan biasanya kita digolok semacam disiplin lah, kemampuan individual lah. Di sana mulai zaman itu dibuatlah Jangerdag dulu. Jangerdag. Ya, Jangerdag dulu. Nah, Dika di sana mulai belajar dan memahami sedikit tentang bagaimana sih gamelan itu. Nah, habis Dika perkembangan juga sampai waktu itu sampai rekaman ke TVRI. Oh, tahun berapa nih Kak Pak Tut? Kalau tidak salah tahun 87-an. 87 Nika mulai sudah ya, masih juga support dari sekolah dan perhatian daripada pembina-pembina, akhirnya kita bisa. Nah, di sana pada tahun 87 Nika Banjar Tiang mulai membuat gamelan. Gamelan apa nih? Gong Kebiar. Gong Kebiar. Tapi sebelumnya memang seperti yang ceritakan tadi bahwa ada beberapa komunitas baru yang disebutkan pemaksaan yang sudah memiliki gamelan dan sering pementasan, dan hal itu yang seiring itu yang sering mengikuti daripada orang tua. Bapak main kendang, saya pasti duduk di sampingnya atau tidur di pangkuannya pada saat main kendang. Nah, itu hal yang sering tiang tidak pernah lupakan. Mungkin dari sana ada turunan ilmu dari yang namanya istilahnya dalam istilah kerawiran Bali kan ada meguru kuping gitu ya. Meguru kuping dengan mendengarkan di sana. Nah, akhirnya dengan berkembangnya dinamika kerawitan atau gamelan di desa Tiang, mulailah Banjar membuat gamelan, kalau tidak salah ke tahun 87. Mulai mengenal yang namanya Gong Kebiar. Ya, tapi sebelum itu hanya gending-gending bebarongan saja. Karena gamelan itu adalah gamelan bebarongan dia. Nah, tahun 87 lah mulai ada gamelan. Dari sana Tiang masih kecil. SMP. Ya, bahkan waktu itu lingsir-lingsir itu sangat ketat sekali dengan alat. Bahkan kita main gamelan pun dilarang kadang. Jangan, nanti lung yang pecah. Nah, begitu. Tetapi dengan memang ada minat dan senang gitu. Setiap sebelum datang penguru atau itu guru Tiang, salah satunya beliau juga almarhum adalah Pak Wayan Rembige yang sering disebut dengan Panker yang dari Banjarsayang. Nah, sebelum beliau datang, Tiang mengawali ke Beli Banjar atau ikut manjahan gamelan, geser-geser gitu, dengan mendengar lagu-lagu apa yang beliau berikan. Nah, coba setiap latihan kalau ada tempat kosong Tiang masuk gitu, dan sering beberapa orang jangan dikasih dia masih kecil seperti itu. Ya, tapi dia nakal sangat saja. Rasa ingin tahunya itu diri tinggi banget. Langsung main di sana. Akhirnya karena beberapa gangso bentuknya penuh, dan itu akhirnya kan ada cenceng kopiak gitu. Cenceng kopiak karena tidak di tempat di sana, setiap kosong cenceng kopiak itu dia main di sana. Akhirnya dilirik dari seorang guru dia, Bapak Panker, makanya, Tut, kamu di sana main. Cenceng kopiak. Ya, cenceng kopiak di sana itu sangat asik. Ya, almarhum Panker, ya asik sekali di sana begitu. Nah, dari sanalah Tiang tamat tahun berapa? 89 kalau enggak Niko. Sebelum Niko kan ring namanya di Banjar Tiang namanya di Banjar dan Boyase. Gamelan mulai kebiaran itu mulai mempengaruhi. Ada latihan nari, ada latihan gitu. Yang sedikit tidak senang menari seperti Wiroyudo, Puspo Resti, Kebiar Duduk.
Tidak tertarik tiang. Ya, akhirnya dengan mendengarkan gamelan-gamelan ikut dan tetap ikut, bahkan sampai dibikinkan baju dengan ukuran kecil dan pokoknya saya ikut megamel gitu. Bahkan mungkin tapi sampai tidak sekolah begitu waktu itu. Akhirnya tiang diam di rumah. Bapak bilang, kamu tidak mau belajar gitu. Dia bilang tidak senang belajar, tertarik ke kebiasaan seperti itu. Nah, akhirnya tiang dicarikanlah guru, salah satu guru dia yang masih sekarang, Pak Rai. Ya, yang dari Banjarsayan, Rai Sarti, ya, Pak Rai Sanat, ya, beliaulah yang menggembleng tiang belajar tari baris dan tari jauh. Itu yang paling tiang senangi. Hanya 2 tari itu aja nih. Itu yang paling senangi. Ya, di sana. Nah, di sana mempunyai kemampuan menari sedikit dan juga memainkan gamelan. Tahun 88 itu sudah berpikir terus melihat kaset SMKI, ya, Negeri 1 Bali dan Kokar. Dan ingin sekolah ke sana. Akhirnya masih 1 Bali ya? Ya, masih. SMKI 1 Bali. Dalam kasetnya itu masih ada Kokar, Konservatori Karawitan, seperti itu. Nah, kan ada banyak beberapa rekaman ada namanya. Dan mungkin tamat 89. Dulu kan orang mungkin tamat SMP itu harus dapat SMA negeri. Kalau dia nggak berpikir, pokoknya yang lulus dan dapat nilai masuk ke Kokar gitu, dan tidak tahu Kokar itu apa itu sebenarnya. Tidak tahu Kokar itu apa. Ya. Dan akhirnya Pak Tun masuk jadi Kokar? Tidak, bukan di Kokar yang masuk. Di SMKI. SMKI sudah berubah. Ya, yang dulunya di Jalan Ratna sudah berpindah di sini. Nah, di sana kan biasanya sekolah yang dipilih gitu. Pilihan satu yang SMKI Negeri 1 Bali begitu dulu. Itu akhirnya ya tahun 89 sekolah di sana. Ya, mulai diantar oleh Bapak, bahkan meninggalkan desa dan untuk meninggalkan tempat kelahiran, kos istilahnya. Semua orang takut gitu. Kecil sekali gitu, bisa nggak dia nanti gitu, seperti itu ya kan. Biasa ngekos ya, zaman sendiri ya, tidak, zaman dulu tidak. Kalau dia ada teman-teman biasanya gitu. Dan malu Pak Tut ngale di Kokar, di SMKI dan dia yang tren kan Kokar. Itu jurusan apa? Jurusan Karawitan. Ya. Di sana kan dulu ada sistem tes ya. Ada tes tarinya dites juga, tes vokalnya juga dites, lalu ada tes kerawitannya. Pedalangannya seperti itu. Dilihat sekarang kemampuan kita. Pada saat itu yang dites oleh almarhum Agus Hajirako dari Bongkaso, ajinya Igu sekarang. Saat itu dia menarikan jauh. Dan beliau menginginkan, kenapa kamu tidak pilih tari? Pasti, begitu, nah itu aku itu penasarannya gitu. Asalnya kan, dilihat oleh beliau bahwa ada bakat seperti itu. Tapi yang memang keinginan bahwa belajar kerawitan, nah di sana pun dites. Kerawitan napi kentane waktu nikah dites sama Bapak Warso yang dari Pang. Ya, Mangku Warso nikah dites, dia memainkan Oleg di situ. Oleg. Kakonat yang sudah hafal juga karena mengikut di rumah. Nah, lalu diterima, lalu main kendang lah dia. Nah, makanya tiang ya secara tidak sadar di sana dulu tuh seleksinya ketat sekali. Sangat sulit untuk masuk kelas napi kerawitan atau kelas tari kalau memang tidak memenuhi syarat. Gitu. Nah, zaman itu makanya zaman itu memang seleksi itu zaman itu dipatahkan. Ya, zaman itu masa yang kepemimpinan Bapak Kayo. Pak Kayo. Ya, dia sebagai Pak Kayo. Ya, Pak Sumandi. Ya, Pak Kayo itu kan dibilang ya mungkin merupakan sebuah motivasi ya, jenang kamu jelek tidak dapat jadi kelas tari, seperti itu. Ada seperti itu ya, tetapi ya mungkin karena dia mungkin ya Astungkara membawa sedikit kemampuan di bidang ya megamel atau menari, secara tidak sengaja dia langsung sudah diterima di kelas kerawitan yang dulu disebut dengan KP1, Kerawitan Pedalangan 1. KP1. T1 ya, zaman itu tahun 89 nih kok. Ya. Nah, Pak Tut sembari di masa-masa SMKI niki berarti kan gong kebiar sudah mulai mengikuti gong kebiar pesta kesenian Bali kan ya? Sementara belum Tiang. Waktu SMK? SMK belum. Awalnya Tiang meniki di SMK niko sangat loyal sekali dengan sekolah, karena dulu waktu Tiang mau sekolah ke SMKI banyak orang-orang mencibir, kemana sekolah?
kekukar kan gitu. Oh, nyen kurung gamal. Oh. Kalau dia apa kan seperti itu. Nah, banyak lu seniman tidak bisa makan dengan seperti itu ya. Itu mungkin merupakan dulu. Itu yang pikir itu motivasi. Ya karena dia itu persepsi. Nah akhirnya dengan mungkin itu sebuah apa namanya pemicu dan semangat yang tidak bisa lepas. Hampir kalau orang-orang mungkin kan sekarang anak-anaknya masuknya jam 9 pulang jam 8 kan gitu biasanya nih kan seperti itu. Nah kalau Tiang karena juga takut dengan bapak dengan disiplin harus tanggung jawab. Akhirnya Tiang biasa jam 4 baru pulang dan belajar sama teman-teman banyak lah. Ada gesekan-gesekan, ada teman yang sudah mampu di sana. Dari sana karena nakalnya juga akhirnya dulu nih ada istilahnya pemilihan penabuh inti. Ya, penabuh inti orang-orang yang memang betul-betul dianggap mampu memainkan gamelan. Saat itu dia mau kelas 2 sudah dipilih ikut di Pesta Kesenian Bali. Yang terkenalnya kokarnya kan sendera tari Mahbratanya seperti itu. Ya kolosalnya ya itu sudah yang dipilih sebagai tukang ceng-ceng sebenarnya waktu zaman. Ya luar biasa ceng-ceng ya. Di Jepang ya. Dia senter itu. Tukang ceng-ceng gitu. Oh iya ya. Ya di sana itu yang dilakukan itu sebuah kebanggaan. Karena mungkin sekarang pun para seniman itu menganggap bahwa Ardo Chandra itu panggung prestisius loh. Setiap seniman yang belum bisa menari di sana mungkin belum disebut kan seperti itu benar, Nah itu yang menjadi bangga dan gimana setiap ada kamera TV tetap seperti ini biar kelihatan dan biar langsung geser seperti itu. Begitu ya. Nah di samping itu pengalaman itu juga ada mungkin karena Tiang senang aja. Ada seperti dulu almarhum Pak Dewa Sayang, masih Pak Midap almarhum Badar Sangtut Sandiase. Dia mempunyai acara yang namanya semacam edukasi tentang pelayanan masyarakat lah. Nah, seperti Bondes kita sekarang, kita diajaklah main di sana di TPRI. Ya, di sana lah yang langsung mungkin tiap beberapa hari kelihatan di TV Makenang sudah diajak terus semua TPRI akhirnya mungkin dulu kan tidak ada Indosiar ada SCTV ada mungkin seperti itu hanya TPRI aja TPI ya baru itu bentuk hitam putih nih kok ini TV-nya nasional. Aku nggak tahu dah itu ya di sana hampir kan pulang sekarang. Teman-teman tuh semua, kelihatan TV waktu ini ya, gitu. Luar biasa, bangga ya, kelihatan TV ya main ya. Nah itulah membuat yang senang sekali dan ingin mendalami lebih dalam tentang dunia kerawitan. Dan mungkin pesan untuk adik-adik gitu, kenapa kita harus sekolah ke sekolah seni SMKI atau STSI? Dulu kalau belajar, sekarang kalau belajar menggamel aja sudah banyak sekali ada gamelan yang kita pelajari, tapi kenapa kita masuk ke SMKI kita akan berbicara tentang ilmu daripada kerawitan tersebut untuk bisa kan seperti itu ya. Kalau belajar gamelan ya boleh banyak kan tapi sekarang untuk mempelajari bagaimana gamelan itu dibuat, bagaimana sejarah daripada gamelan itu, bagaimana filsafat daripada gamelan itu kan memang harus datang ke SMKI. Makanya banyak orang anak-anak itu mungkin berpikir sekedar masuk tamat bukan. Kalau Tiang sangat ingin mendalami itu. Nah, akhirnya menjadi bekal kita sebagai orang akademis ya. Itu setelah di SMKI tahun Tiang di SMKI sampai kelas 4. Iya, 4 tahun. Ya, 4 tahun dulu. Ya, 4 tahun. Angkatan terakhir ya. Ya, 4 tahun ya. 4 tahun di sana. Tahun 93 Aduh, baru lahir. 89 ya. 90 ya. 90 91. Ya, 92 akhirnya disinilah ada kesempatan waktu nikah Wenten yang namanya Expo ke Spanyol yang dilaksanakan di kota Sevilla. Berangkat. Ya, itu bersama STSI dulu bekerja sama dengan SMKI. Di sanalah yang betul-betul gemetar dipanggil oleh Pak Sumandi. Karena dulu kalau dipanggil oleh Pak Sumandi berarti ada kesalahan dan harus mendeng-deng begitu. Oke, itu ya. Aduh, kejam ya. Ya, mungkin kelas yang teman-teman yang menonton orang-orang
bantat semua. Tahu hal ini, ya. Niko betul dipanggil Rudito. Sebelum beliau jadi kepala sekolah. Pak Sumandi sudah beli sekolah. Oh sudah. Ya, pengganti daripada Pak Aye. Ya, dipanggil sudah habis sedang main ceng-cengnya ini ya, dipanggil untuk berpikir biar ruktuk ya, karena sering setiap kita dipanggil teman-teman itu membuat masalah biasanya gitu, entah ini entah itulah gitu, dipanggil sebagai penanggung jawab biasanya. Akhirnya dipanggil, memang betul-betul diam seperti ini. Akhirnya dibilang kamu tolong urus anunya apa namanya paspornya gitu, disuruh. Wih luar biasa. Iya saya pernah langsung seperti ini. Dia pikir ya. Akhirnya tahun itu kita berkolaborasi dengan kakak-kakak di STSI, ya kita berangkat ke Spanyol itu selama 1,5 bulan di sana. 1,5 bulan itu? 1,5 bulan. Iya. Itu bagusnya dulu. Nah, Niko di sana akhirnya memang datang dari sana masih mengikuti lagi satu tahun di SMKI. Akhirnya dia memutuskan juga kuliah di STSI. Jurusan kerawitan. Tetap jurusan kerawitan. Yang tamat tahun 98. Ya. Setelah di STSI. Ya. STSI lanjut malah? Lanjut. Belum. Niko melanglang buana dulu. Oh, langlang buana dulu. Ya, berarti tamat STSI-nya Niko tahun 98. 98 kan dengan ya bergelut lah modelnya ngajar. Belum. Masih sudah mulai senang gitu. Tapi belum jadi pelawak. Iya, nah makanya kembali yang bahwa yang digulingan Niko wonten pemaksaan barong sebila musola pasti memerlukan pergino gitu. Ya napi jak kuang dia mau mencelap kerang gitu. Akhirnya dan mencoba dengan bentuk nakal gitulah, mau payah coret-coret dan ngotong awak di tengah. Nah itu pun terbawa terus. Dan samping itu yang sudah mulai kalau tidak salah di semester 4 Niko sudah mulai menekuni belajar topeng. Oh artinya mau di kuliah mulai belajar topeng Niki. Ya itu pun karena juga pengaruh teman-teman dan waktu Niko kan mulai sudah kalau tidak salah 95 yang sebagai juara 1 kenang barong Sobali. 95 berarti Niko mulai dilirik oleh Kabupaten Badung. Tahun 96 yang naik sebagai pemain kendang Badung bersama kakak yang beli wayan video. Berarti mulai dari sana dikenal sebagai tukang kendang handal gitu ya Badungnya. Iya. Tapi sebelum itu sudah diketahui oleh teman-teman karena Tiang mempunyai salah satu pemaksaan ya. Itu memang betul dari masa kecil Tiang yang orang yang uli ngai barong Niko yang ikut prosesnya Niko mulai tahun 89 Niko. Nah, record yang lebih intens dengan masuk ke SMKI dan intens belajar dan sebagai pemain kendang dalam grup Niko. Akhirnya Tiang adanya lomba Beleganyur dari tahun 89, 90. Niko pun udah mulai menggarap dan ya Stum Karem mendapat juara di lomba puputan Badung dulu. Ya, itu yang dilakukan. Dan bidang seni kerawitan akhirnya ya sampai 90, 93, 95 kita yang boleh kesempatan untuk bertanding kenang barong. Dan kebetulan juga pemain barong itu kan Bapang barongnya itu kakak yang pribadi kita satu partner kakak kandung yang pertama dari matching ya. Dan hampir kita itu main setiap 6 malam karena beliau juga seorang pemudut barong yang terus mainkan secara tidak sengaja keharmonis itu bisa. Akhirnya waktu ikut yang dapat juara 1 untuk kenang barongnya kakak Bapang barongnya nomor 2. Nah di sana dah dilirik dari teman-teman pembina-pembina seperti dulu yang masih getol pada zaman itu Pak Rundu, Bapak yang Pak Dejaya, Pak Tutnang waktu itu yang masih betul-betul ya, dan kakak-kakak seperti Pak Tut Suwarto Wijaya dan Pak Wayan Widya. Nah mulailah dilirik di sana karena tahun 96 Niko ada pergantian beberapa kali tukang kendang. Niki dulu dipartnerkan tidak disetujui oleh para pembina. Kurang diganti lagi ini dengan ini main tidak cocok ya. Akhirnya Tiangnya dipilih sama
Pak Wayan Widionya besar, yang kecil di bawah seperti ini ya. Mengkap di belakangnya gitu. Tahun 96 itu mengawali bersama Sekogong Banjar-Banjaran Abian Semal itu mengawali untuk. Nah, dari sana dengan tiang bersekolah di STSI menekuni dunia kerawitan dan beberapa kesempatan yang jelas di tiang itu banyak mendapat pembelajaran dan proses pembelajaran di bidang seni kerawitan dengan penggarapan. Pada saat itu kan ujian TA-nya ya. Ya, itu diberi kesempatan untuk membuat lagu, satu garapan di sana. Mendukung ya. Ya, belum dibayar dengan uang. Waktu nikah paling-paling zaman dulu dikasih celana panjang atau baju. Ya dulu itu Lea itu luar biasa sekali. Nah, itu yang dia lakukan. Ya terus berkembang sampai tahun 98 yang tamat. Nah, di sini ada tawaran. Satu, karena mungkin mempunyai loyalitas dan mungkin prestasi di Kabupaten Badung. Nah, dimintalah menjadi pegawai dulu, kontrak. Tetapi pada saat itu salah satu Pak Manjatra menawarkan dia untuk pergi ke Belanda. Oh, sempat pergi ke Belanda juga. Patut berarti niki nggih? Ya, tahun 98 kan yang mengawali untuk berani meninggalkan Bali tanpa ditemani siapa-siapa. Sendiri nih ke? Ya. Berapa lama nih ke Pak Tut? Mengawali yang hampir 4 tahun. 4 tahun ya? Hampir 4 tahun. Pulang pergi. Ya, pulang pergi dia. Ngajar ke nggih? Di sana pada saat itu wenten yang namanya Konservatorium Amsterdam. Ya, semacam kokar kita milik di sini. Dia memang sekolah musik yang dekatnya, kalau tidak salah, yang dekat Museum Panggoh dan Konser Museum Niko. Jalannya yang lupa. Niko. Nah, di sana lah masuk ke sana. Ya, istilahnya kita mengajar gamelan Bali karena di sana ada namanya mata kuliah World Music. Ya, salah satunya dipilihlah Indonesia, yaitu Bali tianglah ke sana. Sendiri. Ya, sendiri. Luar biasa ya pengalaman. Pak Tut, niki yang singgung sedikit waktu ke Belanda niki sudah sebagai pelawak, sukir? Belum. Nah, niki yang pengen tanyakan Pak Tut, niki sudah bergelut hampir sudah dikenal dengan bidang kerawitannya sebagai pelatih, pembina, dewan juri, penggarap, siretan uning dijada nak lomba mengenang niki pon jurine nggih. Niki sampun jurine. Nah, kok bisa Pak Tut kepikiran untuk terjun di Bondres niki? Nah, ya dikilah semacam kalau tiang pribadi gitu. Dulu punya teman dia punya cita-cita, saya mau menjadi seniman sedunia. Ada seperti itu, sebuah motivasinya teman tiang. Kalau tiang tidak, tiang ingin mempelajari segala sesuatu yang disebut dengan seni gitu. Nah, pulang dari Belanda sudah kontraknya habis kan. Kalau tidak salah tahun berapa nih, ke 2003. Ibu tidak ada kegiatan apa. Mungkin waktu Niko yang tahun 95, dari 94 95 Niko disibukkan dengan grup Arjo Printing Mas dengan pentas-pentas betul-betul berkesannya. Setelah Niko mulai semua kan ada masanya ya turun. Tidak ada kegiatan begitu. Tetapi tiang sudah mulai senang kalau ada Mondres di mana gitu, disuruh ngayah. Sebenarnya banyak diberikan kesempatan di rumah sebenarnya. Lalu mungkin di Munggu Niko paling tepat yang masih akan tetap catat bahwa yang banyak melakukan semacam eksplorasi diri tiang Niko. Nah, Niko ngayah Mondres. Tapi tidak begitu serius untuk membuat orang ketawa. Pada saat itu sudah bisa. Ya. Waktu di Munggu Niko sudah dengan belum. Wentan punya grupnya juga? Tidak. Tiang sama siapa mau, kadang-kadang siapa aja mau mainnya. Tataria sampun seperti ini? Tataria berubah. Karena bukan orang tari ya, kadang-kadang tebal sih apapun bentuknya. Yang penting ngomong gitu kan. Dan melihat juga seperti contohnya dulu Tiang kan juga idola dengan grup Bondres 3R-nya Niko, Rapa Gretuk Regap Niko. Karena masa beliau Tiang sudah lihat bagaimana sesederhana seperti ini beliau bisa melawak dengan simpel luar biasa. Nah, Niko pun akhirnya terus sampai mungkin
Cayaat juga memberikan kesempatan. Ya. Banyak sekali ya yang muncul di Cayaat. Cayaat yang memberikan kesempatan waktu niko abin yang udah ngigal rangno nyak yang kita batas niko udah ngigal topeng dalam nyak yang dan batas niko akhirnya kan biasa Cayaat bikin jangir jangir akhirnya dicoba nih ya kentan pun ya jelas dengal waktu nikah gitu. Tapi ada keberanian ya dengan itu. Nah, tapi juga Nikit yang lakukan karena juga yang juga melawak juga lewat gaya musik yang lakukan dulu di Kyoto dulu pernah di Jepang ya sambil main karena tidak bisa berbahasa Jepang kita pergunakan body language dengan payasan Bondres waktu itu juga yang lakukan dengan tidak memikirkan saya ini bagus apa tidak gitu. Yang penting yang pada saat itu dengan tampilan seperti ini orang ketawa. Nah akhirnya dengan bahasa musik atau gimana mereka pun tertawa. Nah akhirnya nikah mulai tahun 2000 berapa ya 2008 gentan. Yang jelas tiang tahun 2009 mulai kenal sama partner tiang Dedi Tompel. Karena Dedi Tompel kan di sana dulu di Cayaat. Nah, dia dulu jadi bagus-bagus dulu Niko dari Buddha lah jadi apa akhirnya ketemu gentan tepuk Bondres. Nah, tidak begitu akhirnya juga di sini setelah tinggal di sini ada Aji Bondresnya Aji Bunya ya ayahnya Senger ya itu juga sering memberikan dia kesempatan diajak-ajak dipartnerkan dengan Eno dan begitu juga asal mau palu kan gitu, tapi tidak begitu serius gitu. Akhirnya ketemulah sama Dedi Tompel. Sewaktu ketemu dengan Dedi Tompel nih ke? Ya. Pak Tot sebagai penabuhnya atau gimana? Pengen ngambilin sing ragane ngigel. Kalau pertama kali tiang nawang Dedi Tompel bahwa tiang ten ngenang Dedi Tompel ngigel jauh ring puro dalam penarungan. Oh, bukan sebagai penari bukan, belum gitu. Iya. Nah, akhirnya ketemu Niki. Nah, dilihatlah nama awal Niki kan Dedi Tompel sama Sengap sudah mulai bergabung dia. Sudah mulai ada job-job ya kan. Batas Niki karena mungkin belum ada chemistry. Mungkin Pak Sengapnya ada main lain, Dedi tidak punya partner. Lalu diajaklah dia. Beli yuk. Lawak yuk gitu. Dan dilihat juga yang main sama Jip Bondresnya. Ibunya Niki diajak, yuk mainlah di sana, main terus. Ya kadang-kadang Niko pun kan pengalaman biasa, tiang mencoba depan dulu, ndak kuat ini karakternya karena suara. Lalu waktu Niko riasannya sudah begini. Sampai seperti Niki? Sudah. Ada. Dengan nada suara? Ya. Nah, tapi dia gaya tiang, akhirnya terus. Akhirnya karena Dedi dia tahu tentang coba begini ya. Nah, perubahan Rias Bondres yang Niko pertama sama Pak Dedi Tompel ring PLN Gianyar. Niko PLN Niko dulu ada lomba jangir. Tekan ya batas Niko benar acara pisah sambut sekarang dimintalah untuk membondres. Dari sana dia ketemu dan dibuatkan bentuk hiasan seperti itu. Yang sekarang. Ada lain lagi. Itu tiang sudah dulu lebih alisnya lebih tebal seperti itu, dia ada banyak coret-coretan seperti itu. Akhirnya tiang lagi stilir dengan feeling tiang gitu. Akhirnya di sana lah terus ketemu ada pementasan, akhirnya kita sepakat bertiga. Di sana kembali Yamaha memberikan ruang panggung untuk kita untuk sering menggojlok lawakan kita dan menjadikan industri tersebut. Main bertiga Yamaha masing-masing banyak. Nah, itu yang menyebabkan salah satu yang pikirkan dengan rutinitas dan kita mempunyai panggung dan mulai memahami karakter masing-masing, makanya ada chemistry dan idealis kita untuk mempertahankan napi wastani karakter masing-masing dan grup Niko. Nah, Pak Tot ini kan karakternya bisa dikatakan munyinya bukan munyi seperti ini kan, itu terinspirasi dari mana? Gimana aja suara banyak netizen udah tahu nih kan, cenik kita gimana tuh caranya Pak Tot? Ya tiang Ampura mungkin supaya dibilang semua tiang beberapa hal di bidang seni yang pelajari, mengawali tiang sebelum ke topeng tiang belajar arjo. Ya sering dikasih kesempatan untuk nyerap dari kartale. Iya. Saya paling suka kartalenya. Nggak tahu gimana.
Kalau nonton seperti Pak Roy. Duh, Pak Roy lagi Ya, mana itu? ya. Nah, Niko diberi kesempatan waktu beli Narto nggak bisa, tiang yang nyirep, itu dan penggemblengnya Niko Haji Lanang tiang. Toh kamu yang nari gitu. Tidak hanya main kenal kan, karena sering melihat bentuknya, beliau pun percaya dan enak Niko dan setelah mulai Arjo, ya teman-teman mulai belajar topeng bekerja. Nah, Niko yang belajar topeng. Nah, dengan redupnya Radio Printing Mas, dia punya teman di Pengosekan, namanya Wayan Tunjung nih ke salah satu keluarga tiang yang betul-betul memberi tiang makanan pada saat itu. Riko yang ngamalan wayang demun, patel apapun, nah, senang belajar. Akhirnya karena Nutruno datanglah siang atau sore lebih awal gitu, adalah clear di sana gitu. Tiang coba main kayonan di sana, akhirnya saya tidak sengaja teman yang Niki karena dia tertarik dengan kemampuan yang dibuatkan yang wayang 4 nih kok, dalam sangut berdah toilet. Nah di sana yang diajarkan ngwayang gitu, ngalang Niko. Banyak seninya, dalang, topeng, dalang, lawak. Terus berarti secara tidak langsung memang belajar olah vokal juga Pak Tut ya? Ya, dari sanalah mulai tiang mengenal bagaimana orang mengolah suara, yang disebutkan mana suara hidung, marahnya ada cekuh kunyit gamongan jahe kan seperti ini. Nah di sana mulai tiang belajar dan nah mulailah wayang-wayang lah untuk di desa, untuk ngayang-ngayang mulai, karena tiang memang orangnya sering dibilang sama almarhum sing tawang ngoyong begitu, pokoknya ada aja kegiatan di rumah nih kau gitu. Dan di samping juga organize teman-teman diajak megamel lah gitu seperti Niko. Dia sampai tiang, nah pada saat Niko mulai dilirik grup gamelannya oleh almarhum Ide Bagus Sudikso dan kedua Ide Bagus Haji Argroparto Dalang Buduk. Nah di sana Niko tiang mulai megamal dan melihat dan akhirnya Dalang Cengbulong pun melirik tiang untuk disuruh untuk membuat gamelan. Nah Niko, nah dari sana lah. Tapi salah satu favorit tiang Dalang yang betul-betul bisa menampilkan suara bonres banyak yaitu Bapo Wijo, tantrinya Niko. Oh Niko. Ya itu, karena tiang terinspirasi di sana. Tiang suara kecil Niki terinspirasi di sana. Ya, kayak namanya napi orang yang pangkur gitu nih kayak dan itu orang lausan itu menjadi. Nah akhirnya dengan berseiring dengan waktu tidak apa yang kene bibih jene pipi kembung engke cara memunyikan seperti ini kok. Nah di samping kita tahu karakter topeng yang kenlah topeng pekaryan Ide Bagus Haji Alit Lot Tunduh niko cara bebek. Nah pipinya juga kembung, mata sipit gitu. Setiap musuhan niko karena sing bisa makan pidanen sidang satwa munyine ngerecap gitu. Akhirnya tiang terinspirasi dulu dengan topeng niko. Oh. Nah niko tetap kalau tiang bonres pakai karakternya niko untuk topeng bonresnya. Nah akhirnya tiang coba niko. Dan pun pada saat pentas niko kan lepas lagi sama tompel sama Pak Perak yang benar. Di sana dibilang Pak Sukir singnya tiang munyi coba gedean gitu. Tapi tiang tidak mau gitu. Kalau gede dengan mulut itu tidak mau tiang. Nah, akhirnya tetap konsisten di sana. Dengan suara ini. Suara kecilnya nih. Nah, itu jelas setiap mungkin kebanyakan bonres teman-teman sekarang tidak mempergunakan suara palsu. Karena kebanyakan mempergunakan karena lebih mudah berbicara dengan suara normal dengan Niki. Nah Niki menjadi sebuah tanggung jawab moral tiang untuk mempertahankan. Karena yang jelas ikut tergantung pengolahan vokal yang tiang pelajari dari teman-teman Dalang tiang. Nah, makin tiang lagi satu Niki mau nanya Niki Sokir. Dari mana dapat nama Sokir? Ya, Sokir. Apakah artinya itu? Yang kadang-kadang kan bahasa lawak kan apapun bisa ada seorang atau kreatif atau intelektual. Tapi yang jelas yang menjadi inspirasi yang pada saat itu Dalang Cengbulong membuat tokoh Sokir. Sokir itu dalam ceritanya kalau tidak salah bahwa dia seorang petani dia. Dia begitu getolnya melakukan swadharmanya sebagai seorang petani. Tapi kenapa akhirnya Sokir itu mendapat surga. Nah, tapi ada satuan nih kok. Nah, di sanalah tercetus yang Sokir. Ya, sosok yang memang
melakukan sesuatu tapi atas dasar kebenaran dan kejujuran. Itu yang menjadi sebuah inspirasi dia. Karena kan sokirnya nih kau ya. Bentan sokir yang dumun kan bentan baru ada seperti itulah nih kau. Dan tidak apa ngode nih gitu. Dan memang tidak punya nama, akhirnya sokir lah gitu. Pada saat itu yang sudah mulai mengikuti wayang cemplung adalah nama sokir nih kau. Melihat dari sokir, karakternya dia dan apa-apa yang menjadi panutan daripada tokoh itu, bahwa sesuatu yang dilakukan meskipun dia seorang petani tapi dengan kejujuran akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan akhirnya. Nah seperti itu keinginan, tapi itu hanya spontan saja. Kadang-kadang kan ya orang sokir tapi ya yang orang seorang ya apa dan segala, tapi yang jelas yang ambil dari tokoh Niko. Berarti memang inspirasi namanya itu dari cerita yang dibuat dari Cemplung. Nah melihat daripada ya Niko pun orang seorang sokir, sedangkan seorang Pedano itu bisa disalahkan dalam cerita nih kok. Dan sokir ini mendapat tempat yang atas dasar kejujuran. Kan kemudian itu betul-betul tidak mana seperti itulah. Nah akhirnya yang spontan aja ya. Yang ada sokir badannya gitu ya. Dan sekarang akhirnya itu booming banget. Aduh ya, patut suka duka menjadi bondres. Kan jangan dari bondres apa dari pembina tabu. Ya sebenarnya kalau disebutkan yang bukan bagaimana, sangat mensyukuri sekali selamat yang menekuni dari tahun yang pun 89 ya mulai menekuni dunia, artinya serius berkesenian. Semua ada kenikmatan juga, semua ada hal-hal yang memang harus dilakukan karena kan ke proses. Iya benar. Kalau memang seorang pemain gamelan secara tanggung jawab moral ya memainkan gamelan dengan maksimal. Ya kalau memang tanggung jawab daripada komposisi tersebut. Begitu juga seorang Pregino yang tanpa bersuara dia mempertahankan pailah dan bentuk-bentuk karakter dan bertari. Tapi kalau memang bondres ini ada suka duka jelas. Karena bondres ini tidak hanya batas menari saja gitu. Tapi kita bisa berdialog, tapi dialog itu menjadi sebuah lawakan. Nah niki yang mulanya disebutkan suka duka pasti ada. Yang namanya kita sebagai yang sebutkan kadang-kadang sering yang nak memburuh di seni gitu. Contohnya apa? Kita bukan meremehkan teman-teman kita. Ya nak memburuh, yang sing megai kan sing manpis. Begitulah kita lakukan. Cara yang pribadi. Harus megai gitu, maru manpis gitu. Yang sebagai zaman Covid ini ya 1 tahun tidak bekerja, tidak ada penghasilan, kan seperti itu. Nah, tetapi di dalam dunia kita yang sebenarnya sering ditanya kenapa Anda memondres? Kenapa saya untuk sebelum membahagiakan orang lain, dia harus bahagia. Dan dia pun harus bisa tertawa gitu. Ya itu harus bahagia dulu. Iya. Dan biasanya apa yang terjadi? Nah, setiap orang mungkin saat kita payah, kayak saat kita sedih, saat kita punya masalah, setiap manusia punya masalah. Benar. Harus lucu. Ya, gimana Pak? Itu yang namanya tanggung jawab moral yang harus dipahami. Ya. Bahkan yang dumun masih jaya ada kesempatan yang diberi sampai 7 kali main Celokontong Mas. Satu hari? Ya. Oh ya. Celokontong Mas saya sebutkan. Akhirnya terakhir tiang main di Kubu. Itu betul-betul habis energinya. Nah, di sanalah yang merasakan bahwa tidak enak main. Tidak ada kepuasan ke dalam. Meskipun saat itu orang itu tertawa. Ya, tetapi karena intensitas dan kekuatan kita untuk main itu ada rasa kuat. Nah, itu pun semua seperti itu. Penabuh pun mungkin seperti ini, siapa yang dilakukan, tetapi menjadi sebuah tanggung jawabnya dia anggap sama, suka dan dukanya juga sama. Nah buktinya kenapa dia masih tekun dan bagaimana melakukannya di dunia seni ini, karena dia anggap media-media ini merupakan hal yang bisa dia ciptakan untuk kebahagiaan diri sendiri. Pada prinsipnya dia harus bahagia. Kalau dia bahagia, mungkin dia tidak bisa lakukan apa gitu. Itu memang benar tuh. Ya. Tapi terkadang memang ada ya, kayak Pak Tut juga tahu nah seperti tadi dah lelah, ada masalah mungkin itu juga sangat mempengaruhi dalam penampilan gitu. Tapi mau nggak mau penonton kan tidak mau tahu dia. Tidak tahu. Nah, itu bagian kita sebutkan tanggung jawab moral. Ya, berarti kita sebagai pelawak yang jelas, pelawak itu kan dua kan itu, banyol ya
Tengah. Nah, yen busing Banyol berarti sing berhasil. Nah. Aduh, saya memang kalau gini ya, kalau udah ngobrol sama pelawak ya yang sudah dikenal niki, sementara. Nah, patut Ya. makin yang pandemi niki, yang dumunan besirat dan nuning celekontong. Ya. Tiang nak dot metakon mesti yang pandemi punapi pemargi celekontong lancar. Ya, kita sebutkan lagi ternyata apa yang merupakan sebuah pikiran kita dan keinginan kita astung karo ada pekerjaan. Ya, yang jelas saat sekarang kita yang namanya media digital, sistem kita untuk bisa mempublikasikan diri, membuat kerjasama. Nah, pandemi sih mengawali pandemi awalnya memang kita stagnan tanpa bisa melakukan apa-apa, belum ada ide. Nah, akhirnya dengan mencoba kreativitas Pak Dedi Tompel yang kreatif, ya kita buat konten dulu. Nah, konten-konten yang kita lakukan saking rindunya memang ya seperti bagaimana, karena Tiang pikir Cilokontong Emas itu adalah keluarga kedua Tiang. Tiang ada rasa kangen kalau tidak bertemu sing man memiyagan, sing man makedean. Nah, seperti ini kok akhirnya dibuat. Nah, dengan hal inilah beberapa sponsor, beberapa orang-orang yang mungkin peduli memberikan kesempatan kita untuk ya mengais rezeki meskipun cukup ya, kita sebutkan cukup dan bisa berbagi juga kepada teman-teman yang lain. Iya, mantep banget. Artinya adalah kesibukan meskipun di kala pandemi nge. Nah, niki mungkin harapan ke depannya Pak Tut napi yang belum tercapai, karena Tiang lihat niki Pak Tut termasuk seorang seniman yang sing bisa ngoyong, apa pun dikatakan oleh almarhum katanya Pak Tut sing bisa ngoyong nih ada gen daya napi yang belum tercapai. Nah, ya kalau bidang dari dalang kan subuh niki ya, dari penabuh pembina sampun, bonres sampun, napi malih niki. Ya mungkin saat sekarang niki yang ingin yang dapatkan adalah sebuah kebahagiaan yang bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Ya, salah satunya kayak ingin membangunlah sesuatu yang nanti bisa berguna untuk adik-adik, untuk anak-anak, untuk siapapun yang ada keinginan seperti itu untuk membangun suatu tempat ya berkesenian lah, yang nanti akan memberikan apa namanya nanti semacam peninggalan untuk mereka bahwa di Beguling ini ada seorang tokoh yang seperti ini, dan yang ingin buat Ike dan yang ingin lakukan Ike dan memberikan kesempatan, dan meskipun nanti yang sudah tidak bisa lagi menari atau apa-apa, yang ingin pulang dan ingin mengajarkan gamelan kepada anak-anak yang senang bermain gamelan. Oh iya, jadi kayak sanggar atau ya, kalau Tiang punya sanggar di Mengwi, tetapi Tiang akan ingin lebih komunitas. Ya seperti Nike lah. Ya, itu cita-cita Tiang ya, memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau belajar dan datang ke tempat itu tanpa kita pungut bayaran seperti itu. Wah, luar biasa. Itu sebuah keinginan, tapi masih belum karena pandeminya ya bikin semuanya itu menjadi stagnan dulu. Mudah-mudahan ke depannya nanti ke depannya bisa. Si Rauning nanti ke depannya setelah pandemi niki metilar iraga kembali beraktivitas normal. Harapan Pak Tut Nika bisa tercapai. Pak Tut, terima kasih banyak niki atas waktunya. Yen yen sambung malih naja mekelut. Tiang sejak subodot saja nih ngahen ben tutur nika aja sampai panjang lebar pengalamannya kayak niki wawanin malih. Nah, niki Tiang punya sedikit oleh-oleh buat Pak Tut ya, oleh-oleh. Niki berupa Nio Nirmala Oil. Niki minyak. Niki kita disponsori dari Nio Nirmala Oil berupa minyak. Niki bisa digunakan, mohon diterima dumun. Ya, bisa dibalurkan di area yang sakit ataupun di seluruh badan dados, diminum talor dados. Oh, niki untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan tubuh. Dan stamina nih, ya bisa memendekkan yang panjang dan memanjang. Bisa. Dan Pak Tut ya juga Niki punya apa namanya sponsor yang sangat luar biasa ya. Ini mungkin Pak Tut sudah melihat dari Koperasi Dana Mandiri. Nah, Niki apresiasinya sangat luar biasa dari Koperasi Dana Mandiri memberikan
satu logam mulia niki berupa emas. Ya. Niki daging sertifikatnya. Lengkapnya niki. Ya, niki dari sponsor dari Koperasi Dana Mandiri. Berupa satu logam mulia berupa emas dan juga tabungan sebesar 500.000. Luar biasa perhatiannya terhadap seniman. Mugi semuanya niki berjalan lancar dan Dana Mandiri sukses selalu. Sukses semua Pak Tut niki mohon diterima. Dan mudah-mudahan tayangan ini bisa memotivasi serta menginspirasi generasi muda tentunya, dan yang irasa ingin tahu terhadap Pak Sukir bisa merasa terobati dengan tiang ngobrol-ngobrol niki nggih. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir, dan buat kalian yang belum subscribe buruan kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Terima kasih untuk Nionir Malawil serta Koperasi Dana Mandiri, Titiang Kucita Dewi sareng Pak Tut Sukir ngelungsur pamit. Ritat kalau wenten iwang atur nunah gang rana pangapura puput untuk Pramasanti. Om Santi 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 Om. Salam hore dulu Pak Tut. Salam hore.